Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Mahameru Kailasa Channel menemui umat sedharma kembali, khususnya umat Hindu yang Peranda cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali ketemu mengenai bagaimana kita, khususnya para pedanda yang menjalankan kedarman, meraga suci, menjalankan kesucian dan disucikan, tetapi tidak paling suci, karena tidak ada yang sempurna dalam hidup ini kecuali Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kesempurnaan sebagai rohaniawan Hindu hanya menjalankan siwa sesana kewikon, menjalankan sastra, tatwa-tatwa yang utama, begitu juga senantiasa meningkatkan spiritualitas agar agama Hindu khususnya ke depan semakin ajeg. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, Ratu Peranda akan melanjutkan episode kelima tentang bagaimana seorang rohaniawan Hindu yang trijati sesuai dengan dasar sastranya, yaitu tiap hari punya tugas, peran, tanggung jawab selalu melakukan nyuryo sewana, ngersi tiang jagat, ngersi tiang keluarga, lingkungan, daerah, khususnya negara kita yaitu Indonesia, NKRI, dan dunia pada umumnya agar selalu seimbang. Disinilah tugas sebagai rohaniawan Hindu. Tidak boleh lepas tentang tanggung jawab itu. Dan pada waktu selalu melakukan tirta yatra ke pura-pura, baik itu Dang Kayangan, Sat Kayangan, Kayangan 3, dan yang lain-lainnya. Sesuai dengan dasar sasarannya, sebagai trijati yang meraga suci, menjalankan kesucian dan disucikan, tidak boleh melakukan sembahyang dan nunas tirta pekuluh di pura-pura, karena tugasnya sebagai rohaniawan Hindu ngersi tiang linggih Ida Batara Betari, di mana kita melakukan tirta yatra sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Ganapati Tatwa, napak tilas perjalanan Ida Dang Hyang Nirarta yang masuk ke Bali dari Jembrana, yaitu Bali Barat, yaitu melalui Pura Peranca, Rambut Siwi, Srijong, Tanah Lot, dan selanjutnya. Ya, jadi beliau pada waktu sampai di Jembrana, beliau ketemu dengan I Ngurah Rangsaksa. Beliau dipaksa untuk
melakukan pebaktian sembahyang di Pura Perancak. Beliau sudah jelas mengatakan bapa pedanda Siwa Buddha tanpa sembah-sembahan. Karena waktu itu dipaksa beliau untuk nyembah karena Ingurah Rangsaksa pada waktu itu yang berkuasa di Jembrana. Akhirnya secara singkat beliau akhirnya menuruti kehendak Ingurah Raksasa. Akhirnya pura itu hancur, maka disebut Pura Encak. Akhirnya beliau iringan ke Mertosari karena pada waktu itu juga terjadi musibah di daerah Pura Mertosari. Beliau tunasina tamba oleh Ingurah Raksasa. Akhirnya beliau Ido dan Yang Nirata memberikan tamba. Akhirnya penduduk di daerah itu sembuh total. Disitulah akhirnya Ingurah Raksasa baru menyadari bahwa memang betul pedanda Siwa Buddha tidak boleh membakti di pura-pura. Karena tugasnya ngeresti tiang jagat, ngeresti tiang linggih Ida Batara Betari yang bersemayam di pura-pura tersebut. Sudah jelas dalam sastranya, baik itu Ganapati Tatwa, Napak Tilas Ida dan Yang Nirata, Empu Barang, Empu Salukat, Adi Parwa, di mana pertemuan Pancapenawa khususnya Yudhistira di hutan. Ya, di situ terjadi pertanyaan apa perbedaan pedanda Wiku dengan Betara. Jadi Betara niskala mawak Brahman, pedanda atau Wiku mawak Atman. Maka dari itu jangan sampai pedanda yang muspa atau Wiku muspa di pura-pura itu seperti jeruk makan jeruk. Akhirnya Betara itu duka Betara itu. Maka dari itulah kita sudah jelas dalam sastra itu tidak boleh melakukan persembahyangan di pura-pura. Hanya tugasnya melakukan metirta yatra ngeresti tiang linggih Ida Batara Betari yang bersemayam di pura-pura tersebut. Itu sudah jelas dalam sastra itu. Maka dari itulah tugas, kewajiban, tanggung jawab pedanda ngeresti tiang jagat agar menjadi seimbang. Untuk menghindari kita saling salah menyalahkan atau kita merasa paling suci, merasa paling benar, maka dari itulah sesuai dengan dasar sastranya, yaitu menjalankan agama dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah sastra, menjalankan tatwa-tatwa yang utama. Spiritual itu harus ditingkatkan. Jangan sampai yang salah, yang keliru dibiarkan. Menjadi pembiaran, akhirnya menjadi pembenaran. Bukan kebenaran. Sebagai rohaniawan Hindu yang meraga suci, menjalankan kesucian dan disucikan. Yang paling utama diri sendiri dulu disucikan. Khususnya pikiran Wiku pedanda, wacanan Wiku pedanda, laksanaan Wiku pedanda harus disucikan, harus dikosongkan. Apalagi di zaman Kali Uga sekarang ini, tantangannya cukup berat. Tidak boleh terhanyut dengan zaman. Hanya fokus menjalankan sio sesana kewikon, menjalankan dharma agama berdasarkan sastra. Hindari berpendapat
hindari berlogika, hindari menafsir-nafsir jadi pedanda. Karena agama Hindu bukan agama pikiran. Hindari untuk akhirnya menjalankan pikiran itu, mengolah pikiran itu untuk menjalankan agama. Artinya, pedanda wiku itu hanya tinggal menjalankan yang namanya sastra-sastra yang utama, yaitu agama, kebenaran yang hakiki berdasarkan sastra, yaitu budaya, estetika, aturan, fakem, yaitu adat, yaitu etika. Itulah yang perlu dijalankan secara baik, benar, dan tepat. Fokus dalam menjalankan agama, dharma agama berdasarkan sastra. Baiklah umat Hindu sedharma yang pedanda cintai. Disinilah tugas yang cukup berat sebagai rohaniawan Hindu, tetapi tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Karena kalau sampai pedanda wiku lepas dengan sastra, dunia ini akan menjadi paceklik. Dunia ini akan menjadi rusak dengan segala isinya. Karena di zaman Kali-yuga itu serba terbalik. Yang baik itu dikatakan salah, yang benar itu dikatakan salah. Begitu sebaliknya, yaitu yang salah dikatakan benar, yang salah dikatakan baik. Disinilah tugas sebagai rohaniawan Hindu harus betul-betul menjalankan keparomartan dengan kekosongan sesuai dengan yang gening tam-tam itu, ngalih isin telah jadi pedanda. Jadi wiku itu ngalih isin telah. Nah, disinilah tugas sebagai rohaniawan Hindu, tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asal muput. Karena kalau wiku pedanda lepas dengan siwa sesana kewikon, lepas dengan sastra, akhirnya akan menghalalkan segala cara, mengakibatkan dunia ini menjadi rusak. Baiklah umat Hindu sedharma yang Pranda cintai. Nah, kembali Ratu Pranda tegaskan, sebagai pedanda wiku tidak boleh muspa, tidak boleh membakti di pura-pura, karena dasarnya itu astakusala kusali. Karena atmannya pedanda ada pada diri sendiri, ada di toyo, ada di swarga. Yaitu khususnya kita ini semua mempunyai yang disebut widi cenik. Kalau olah ke itu atmannya ada pada diri sendiri, ada di asta kusala kusali, dan ada di swarga. Itulah perbedaannya. Maka dari itu sebagai rohaniawan Hindu itu tidak boleh muspa, tidak boleh membakti di pura-pura, tidak boleh nunas waspada di pura-pura. Karena seperti yang Ratu Pranda sebutkan, yaitu jangan sampai jeruk makan jeruk. Nah, itulah tugas sebagai rohaniawan Hindu. Artinya secara ketat, secara jujur dalam menjalankan keparomartan, karena rohaniawan Hindu, pedanda wiku sesuai dengan dasar sastranya tidak boleh melakukan pebaktian, muspa atau nunas tirta waspada di pura-pura. Karena seperti yang Ratu Pranda sebutkan, yaitu
jangan sampai jeruk makan jeruk. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, di episode kelima ini, itu yang Ratu Pranda bisa jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Pranda dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.